Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami salah satu kelompok dari kelas 04 SKP 001 yang akan menjelaskan dan menyampaikan terkait tentang sekolah pasar modal yang telah kami ikuti. Dan berikut merupakan anggota kelompok kami yang akan menjelaskan satu persatu terkait pasar modal. Investasi adalah aktivitas dalam mengelola aset atau harta sehingga aset tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Investasi di pasar modal adalah dengan membeli surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Produk keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang atau lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, reksadana, dan bukti right atau right issue. Modal memiliki peran penting bagi perekonomian karena menjalankan dua fungsi, yaitu sarana pendanaan usaha bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat, dan dana yang diperoleh tersebut dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, dan penambahan modal kerja. Yang kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Struktur pasar modal. Yang pertama yaitu ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK ini memiliki fungsi mengawasi penyelenggaraan semua kegiatan yang ada di pasar modal Indonesia agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan secara teratur dan transparan. Kemudian di bawah OJK ini ada Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. BEI memiliki peran menyelenggarakan perdagangan efek di pasar modal Indonesia. Sedangkan KPEI memiliki tugas memastikan transaksi-transaksi yang terjadi di Bursa Efek dicatat dengan baik. Dan KSEI memiliki tugas menjaga dengan baik semua harta yang dititipkan serta membuat salinan dari catatan pembukuan atas semua harta tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat pasar modal. Keberadaan pasar modal ini memberikan banyak manfaat, baik bagi investor, perusahaan, pemerintah, maupun masyarakat. Manfaat-manfaat tersebut antara lain, pertama, sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua, sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Yang ketiga, sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Yang keempat, sebagai salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Yang kelima yaitu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar maupun sebagai investor. Apa sih saham itu? Nah, saham adalah bukti kepemilikan dari suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Di sini, saham merupakan surat yang menjadi bukti bahwa seseorang itu memiliki bagian modal dari suatu perusahaan. Seseorang yang memiliki saham artinya memiliki hak atas sebagian aset dari perusahaan tersebut. Jenis saham. Jenis saham itu ada dua, saham biasa dan saham preferen. Saham biasa merupakan jenis saham yang menempatkan pemiliknya pada posisi paling akhir dalam hal pembagian dividen. Untuk yang saham preferen ini, jenis saham yang memberikan prioritas kepada pemegangnya. Ada 3 keuntungan saham yang saya jabarkan di sini, yaitu capital gain, merupakan selisih antara harga beli dan harga jual saham. Kemudian keuntungan saham yang kedua adalah dividen, yang merupakan keuntungan perusahaan yang dibagikan pada pemegang saham. Yang ketiga itu adalah saham bonus, yang merupakan saham yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham yang diambil dari IPO saham. Indeks saham apa sih sebenarnya? Nah, indeks saham itu merupakan suatu ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Jenis-jenis indeks saham saya contohkan ada 3, contohnya jenis indeks yang digunakan untuk mengukur pergerakan semua saham yang tercatat di BEI. Ini ada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Kemudian yang kedua ada indeks yang digunakan untuk mengukur performa harga dari saham-saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Indeks-indeks ini diterbitkan dan dikelola pihak ketiga di luar BEI. Kemudian di sini ada ketiga, indeks yang digunakan untuk mengukur performa harga dari saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar kecil dan menengah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia, yang mana seringkali kita sebagai investor awal merasa takut dan tidak aman ketika berinvestasi di suatu
di sebuah perusahaan. Nah, tenang, karena sejak tahun 2014, aset yang kita investasikan di pasar modal itu telah dijamin oleh Lembaga Perlindungan Investor yang bernama Indonesia SIPF. Dalam perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia ada DPP dan juga PDPP, yang mana DPP adalah dasar perlindungan pemodal dan PDPP adalah penyelenggara dana perlindungan pemodal. Indonesia SIPF ini bertugas untuk mengganti aset investor yang hilang dalam penyimpanan oleh perantara pedagang efek atau dikenal dengan nama sekuritas, serta Bank Studi yang menjadi anggota dan perlindungan pemodal atau DPP. Kita sebagai investor harus mawas diri menjamin investasi kita aman dan terlindungi, yaitu dengan mendaftar KSEI dan pastikan kita menjadi anggota DPP. Lalu setiap transaksi yang kita lakukan buktinya harus ada atau jangan sampai hilang. Yuk jadi investor cerdas dengan 3P, pahami, punya, dan pantau. Pahami dulu apa yang mau diinvestasikan. Lalu harus tahu juga mau beli di mana, harus jelas dan sudah terdaftar di OJK. Lalu pantau setiap transaksi yang kita lakukan. Selanjutnya, waspada penipuan investasi. Yang pertama, kita harus waspada dengan penawaran investasi dengan janji-janji palsu. Biasanya ditawarkan dengan keuntungan dalam waktu jangka pendek. Yang kedua, waspada dengan penawaran yang memaksa atau dengan bujuk rayu, biasanya dengan mengaburkan produk yang diinvestasikan. Yang ketiga, waspada modus investasi dengan refleksi dan penguncian dana. Nah, biasanya dana yang kita investasikan tidak bisa kita ambil dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, waspada penawaran investasi dan perusahaan yang tidak jelas atau tidak mendapatkan izin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Cara memulai investasi saham sangatlah mudah, yaitu dengan menyiapkan dokumen pribadi kita untuk pendaftaran, isi formulir perusahaan sekuritas, lalu setorkan dana awal ke nomor rekening dana nasabah. Dengan begitu kita bisa memulai investasi saham. Seluruh transaksi di bursa dapat dilakukan dengan remote trading system atau sistem perdagangan jarak jauh milik perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas yang boleh melakukan transaksi atau memasukkan suatu penawaran hanya yang telah menjadi anggota bursa. Salah satunya yaitu PT Lotus Andalan Sekuritas. Sebagai perusahaan sekuritas Indonesia yang sudah memiliki izin OJK melalui Lotus Mobile, investor harus melakukan transaksi saham melalui perusahaan sekuritas sebagai perantara pedagang efek. Harga saham kemudian terbentuk dari penawaran harga jual dan penawaran harga beli dengan ketentuan price and priority. Untuk penawaran beli, harga tertinggi dengan waktu tercepat akan mendapatkan prioritas. Sedangkan untuk penawaran jual, harga terendah dengan waktu tercepat akan mendapatkan prioritas. Dalam proses transaksi saham terjadinya sebuah perubahan harga, bahwa setiap perubahan harga saham harus mengikuti ukuran fraksi harga yang sudah ditentukan. Ukuran fraksi dan maksimum perubahan harga saham dilihat berdasarkan harga pembukaan saham tersebut. Untuk menghindari terjadinya manipulasi dan fluktuasi atau naik turunnya harga saham yang berlebihan, proses transaksi di bursa dilengkapi dengan auto rejection system, di mana penawaran jual atau beli saham dengan harga yang melebihi ketentuan batas maksimal akan ditolak oleh sistem secara otomatis. Saat ini proses transaksi di bursa ataupun saham dilakukan dengan settlement T+2, yaitu 2 hari bursa setelah transaksi. Demikian video dari kelompok kami yang membahas tentang summary atau ringkasan dari Sekolah Pasar Modal telah kami ikuti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.